tentang kisah yang terjadi itu. Pada awalnya mereka duduk bersama-sama dengan ada Petrus di situ, ada Paulus, ada Barnabas. Itu lagi kau nggak usah kau bawa itu. Udah kita tamat baca itu. Saya mau jelaskan ceritanya. Sekarang kau paparkan ajaran Paulus yang sama dengan ajaran Yesus. Itu kau paparkan. Saya belum tahu itu tamat berkali-kali. Ajaran Paulus mana yang berkhususan dengan ajaran Yesus? Apakah Paulus menyuruh kau ke sinagog? Apakah kau ke sinagog ibadahmu? Apakah kau membasuh kaki, membasuh tangan masuk tempat ibadah? Apakah kau sujud? Yesus sujud. Silakan Gurunda. Iya. Baik. Suara saya kedengaran? Cek. Iya. Aman Abang dah. Iya. Yesus mengatakan syarat untuk menjadi pengikutnya itu adalah menjalankan segala perintah Tuhan. Segala perintah Tuhan itu harus dijalankan untuk menjadi pengikutnya. Jadi untuk menjadi pengikut Yesus, wajib hukumnya melakukan segala apa yang diperintahkan oleh Tuhan, oleh Bapa. Makanya di dalam Matius 7 ketika Yesus mengatakan nabi palsu, pengikut nabi palsu ini tidak melakukan kehendak Bapa, tapi langsung kompas, memanggil Yesus Tuhan, bernubuat, mengusir bla 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 dan seterusnya. Tapi tidak melakukan kehendak Bapaknya. Jadi mereka kompas, pengikut palsu ini kompas. Mereka menerima ijazah palsu langsung dari Paulus untuk menjadi pengikut Yesus, tidak perlu lagi melakukan hukum Taurat. Itu Paulus dapat ilmu dari makhluk padang gurun. Sedangkan Yesus yang asli mensyaratkan untuk memperoleh hidup yang kekal, menjadi murid Yesus, wajib hukumnya menjalankan seluruh perintah Tuhan. Itu Yesus menjelaskan di dalam Matius 19 nomor 16 sampai seterusnya. Jadi syarat untuk menjadi pengikutnya, syarat untuk mendapat hidup kekal, wajib hukumnya menjalankan hukum Taurat. Sedangkan Paulus mengatakan dengan sangat jelas, engkau, kata Paulus di dalam Galatia 2 nomor 21, engkau kalau mengharapkan kebenaran dari hukum Taurat, engkau harus tahu bahwa sia-sialah kematian Kristus. Jadi syarat untuk menjadi pengikut Kristus, Yesus, wajib menjalankan hukum Taurat. Sedangkan Paulus memasang tarif yang berbeda. Syarat untuk memperoleh hidup menurut Paulus harus menganggap bahwa hukum Taurat itu tidak memiliki kebenaran di dalamnya. Bahkan kalau Anda lihat data nomor 16-nya, tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Sedangkan menurut Yesus, syarat untuk memperoleh hidup kekal menjadi pengikutnya wajib menjalankan kebenaran hukum Taurat. Jadi dua ajaran yang sangat berbeda dari dua sumber yang berbeda. Yesus Kristus mengajarkan bahwa untuk menjadi pengikutnya dan mendapatkan hidup kekal, menjalankan hukum Taurat. Menurut Paulus, untuk memperoleh hidup kekal, tidak boleh menganggap bahwa di Taurat itu ada kebenaran. Ini kalau orang IQ tinggi, pasti udah paham tuh. Oh, ternyata pada intinya, Kristus yang diikuti oleh Kristen adalah palsu. Karena Kristus yang benar mempersyaratkan melakukan segala perintah-perintah Elohim untuk mendapatkan hidup yang kekal. Sedangkan Kristus palsu justru mengajarkan kepada nabinya Paulus agar mengajarkan kepada orang-orang, kamu lepas dari Kristus, kamu keluar dari kasih karunia kalau kamu masih mengharapkan kebenaran dari hukum Taurat. Ini dua agama, dua ajaran yang berbeda. Tapi karena Kristen ini adalah pengikut Kristus palsu, maka Kristen memaksakan bahwa seakan-akan mereka ini adalah pengikut Kristus asli. Saya kira begitu, silakan. Oke. Saya tidak akan ambil ayat yang ditulis oleh Paulus. Saya akan mencoba mengambil ayat yang ditulis oleh Rasul yang sangat dekat dengan Tuhan Yesus, itulah
Yohanes. Tulisan Yohanes dalam 1 Yohanes 2 ayat yang kedua, di situ dikatakan gini bunyinya. Perjanjian baru. Ini kami itu perjanjian baru ini. Dan ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita. Dan bukan untuk dosa kita sahaja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Sudah dijelaskan. Ia adalah pendamaian. Dan sangat nyata di dalam 1 Yohanes 1 ayat 29, di situ dikatakan 1 Yohanes 1 ayat 29 bunyinya gini. Taurat sudah diberi oleh Musa, tetapi anugerah dan kebenaran sudah didatangkan oleh Yesus Kristus. Artinya pengorbanan Tuhan menggenapi apa yang menjadi tuntutan hukum Taurat. Tuntutan hukum Taurat apa? Tuntutan hukum Taurat adalah penghapusan dosa harus dengan dalam peribadatan harus dengan darah. Itu tidak bisa dipungkiri. Dalam peribadatan mereka harus ada korban yang namanya korban penghapus dosa. Dan itu diselesaikan oleh Tuhan. Lihatlah anak domba Allah yang mengangkut dosa isi dunia, bukan hanya bangsa Israel. 1 Yohanes 2 ayat 9. Jadi banyak ayat-ayat yang mendukung apa yang dikatakan oleh Paulus. Paulus mengikuti akan apa yang diajarkan oleh Yesus. Ini pernyataan sebelum Yesus naik ke sorga. Silakan. Oke, jadi kita lihat ya bagaimana pengikut Kristus palsu menjelaskan kemudian lapisan-lapisan pertahanan. Ya, ketika kita bongkar bahwa mereka ini pengikut Kristus palsu, mereka akan selalu mengambil dalil-dalil yang tidak bersumber dari ucapan Yesus itu sendiri. Sekali lagi saya katakan, untuk menjadi pengikut Yesus, memperoleh hidup kekal, wajib hukumnya menjalankan segala perintah-perintah Elohim. Matius 19, nomor 16, 17, 18, 19. Itu jelas. Kata Yesus tuh. Tapi pengikut Kristus palsu mencoba untuk ngais-ngais. Ke Yohanes, perkataan Yohanes diambilnya, perkataan Paulus diambil. Karena memang tidak bisa. Karena itu syarat mutlak untuk menjadi pengikut Yesus. Maka terkait dengan korban penebus dosa, Kristus yang asli pun mengajarkan. Matius 8:4, perlihatkanlah dirimu kepada imam, persembahkanlah persembahan yang diperintahkan oleh Nabi Musa. Hewan, ternak, bukan darah manusia. Kalau darah manusia itu setan yang minta, dewa Molok. Jadi pengikut Kristus palsu semakin hari akan semakin nampak kelihatan betapa mereka ini kesakitan karena kulit mereka kita kupas. Ya. Pakaian besi yang mereka gunakan dengan bertuliskan pengikut Kristus itu kita buka satu-satu. Akhirnya ketahuan bahwa ternyata mereka ini pengikut Kristus palsu. Yesus ditanya, "Guru, apa yang harus aku lakukan supaya saya memperoleh hidup yang kekal?" Kata Yesus, lakukan segala perintah Elohim. Jelas itu. Datang Paulus untuk menjadi pengikut Kristus. Jangan pernah kamu berharap ada kebenaran dalam hukum Tuhan. Jadi jelas di sini. Semakin membantah, semakin nyata Kristen ini pengikut Kristus palsu. Mereka memang harus sakit. Siapa suruh main dengan api? Paulus mengatakan, kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Ini kebohongan ini. Kebohongan yang sangat dahsyat. Kamu tahu bahwa tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Ini penipuan yang nyata, saudara-saudara. Bagaimana mungkin Nabi Musa bisa selamat kalau ini yang betul? Bagaimana mungkin Nabi Musa diutus oleh Elohim untuk menjadi Elohim bagi Fir'aun sebagai juru selamat kepada Bani Israel, kalau ternyata apa yang dibawa berupa hukum Taurat itu tidak dibenarkan oleh Elohim? Bagaimana mungkin Tuhan membuat perjanjian baru? Aku akan membuat perjanjian baru dengan Bani Israel, Bani Yehuda.
Aku akan memasukkan hukum Taurat ke dalam batin setiap mereka. Bagaimana mungkin itu bisa terjadi kalau ucapan Paulus, pendosa, pembohong, pendusta ini, penyesat ini benar? Kamu tahu bahwa tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Nenek Lukiper. Justru Tuhan menancapkan hukum Taurat sebagai perjanjian baru ke dalam setiap batin Bani Israel dan Bani Yehuda. Bahkan Yesus mengatakan, Matius 5 nomor 19, jika engkau membatalkan hukum Taurat dan mengajarkan kepada orang lain, maka engkau akan menempati neraka. Berarti untuk menjadi pengikut Yesus harus mentaati Taurat. Itu syarat pertama. Setelah itu, syarat keduanya adalah menjual seluruh harta, membagikan kepada si miskin. Itu syarat untuk Bani Israel jadi pengikutnya. Syarat yang ketiga, baru mengikuti Yesus. Apa itu? Ke sinagoge, sujud dalam beribadah, kemudian puasa, tidak makan babi, menyembahnya kepada Elohim. Mereka sabat di mikdas, bukan di gereja. Itu 3 poin ini baru bisa menjadi pengikut Yesus Kristus. Kristen juga pengikut Kristus. Ya, kami juga tahu. Tapi yang diikuti oleh Kristen adalah Kristus palsu. Jadi mereka boleh bangga. Bagi orang awam, bagi kita yang mengerti Bible, yang mengerti Quran, Kristen itu akan semakin tersakiti dengan penjelasan kita. Kenapa? Karena kebenaran yang ada itu dibolak-balik oleh mereka. Datang kita menjelaskan, ini loh yang benar. Paulus mengatakan, kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Yesus sendiri mengatakan, pesundal, pemungut cukai lebih dulu masuk ke dalam surga karena mereka mengikuti ajaran Yohanes Pembaptis. Jadi ini Paulus ini memang licik, cerdik memang. Orang kalau tidak menggunakan akal akan ikut seperti tipikal Paulus, cerdik, licik, lembut, tapi menyesatkan kayak iblis yang datang kepada Nabi Adam di Eden. Silakan. Ya. Oke. Nah, jadi tadi Bang Suma mengambil tentang siapa Paulus. Padahal saya mengangkat ayat tadi, yang saya angkat itu adalah tulisan Yohanes. Yang kedua, tentang Yesus itu siapa sih dia sebenarnya? Itu pernyataan-pernyataan bagaimana Yesus, salah satunya, dia bisa memberikan hidup yang kekal. Siapa manusia bisa memberikan hidup yang kekal? Tidak ada, hanya Yesus yang berkata, aku memberikan hidup yang kekal. Kemudian dia berkata, dia menyerahkan nyawanya dan berhak mengambilnya kembali. Siapa? Hanya Yesus yang berkata demikian. Dia berkata, ada otoritas untuk mengampuni. Aku berkuasa mengampuni dosa. Otoritas. Tidak ada nabi-nabi yang boleh berkata berkuasa. Yesus berkata, dia berkuasa mengampuni. Tentang malaikat, dikatakan malaikat adalah miliknya. Tidak ada nabi-nabi yang berkata bahwa malaikat dan menyuruh malaikat itu. Hanya Yesus saja. Otoritas-otoritas yang seharusnya hanya ada kepada Allah Bapa. Tapi Yesus, ini pernyataan saya tidak mengambil pernyataan tentang Yesus setelah bangkit. Ini dia masih dalam mengerjakan tugas pelayanan di dunia. Saya berusaha mengangkat ayat-ayat yang menyatakan tentang ketuhanan Yesus pada saat dia melayani. Bahkan dia, hanya dialah, oleh dia segala sesuatu dijadikan. Itu disaksikan di dalam 1 Yohanes 3. Bahkan dikatakan di sana juga di dalam Yohanes 17 ayat 5, ada kemuliaan yang sudah ada dari dahulu kala, hanya Yesus orang. Otoritas-otoritas yang bicara tentang kealahan, Yesus menyatakannya. Karena itu mereka berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Hai Filipus, sudah sekian lama engkau bersama-sama dengan aku. Kalau engkau melihat aku, engkau melihat Bapa. Kenapa? Karena dia menunjukkan tentang otoritas Bapa itu ada dalam kehidupannya. Walaupun pada saat dia menggenapi setiap nubuatan, dia harus taat sampai mati.
Saya tidak akan mengambil lagi, walaupun banyak ayat dukungan tentang Rasul Paulus yang menyatakan Yesus, tapi saya akan berusaha tidak akan mengambil ayat itu agar supaya Rasul Paulus tidak lagi diserang. Kasihan Rasul Paulus. Jadi saya tidak akan mengambil ayat itu. Saya akan mencoba mengambil ayat-ayat yang lain. Justru pada saat Bang Suma menyatakan ini, saya akan lebih menyelidiki firman kami. Karena sangat jelas pernyataan tentang ketuhanan Yesus yang tidak ada satu nabi pun yang berani berkata seperti Yesus. Pada akhirnya dia akan berkata, akulah jalan. Tidak ada nabi yang berkata dia itu jalan. Akulah kebenaran. Kebenaran itu hanya milik Allah. Tapi dia berkata dia adalah kebenaran. Akulah hidup. Udah, silakan. Saya masih membara ini. Gimana? Berilah ruang seluas-luasnya untuk diskusi. Kan ini diskusi, bukan kalah menang. Oke deh. Dah. Silakan. Ya, sebentar lagi Bang, baru sambung. Silakan Guru. Oke, Ya. gini Bunda, 2000 orang nonton. Kalau Bunda seperti itu, mereka loh menyaksikan. Sebentar, panjang kemana-mana Bang. Poinnya kemana-mana. Biar kemana-mana Bunda. Saya menjelaskan tentang siapa Yesus sebenarnya Bunda. Mau sudah masuk ke konteksnya Tuhan, ketuhanan Yesus. Itu Paulus dibahas. Karena Ayo, saya silakan menyimak. Sebentar lagi Oke, kata boleh. Gapi. Silakan. Ya, jadi lagi-lagi karena roh Kristus palsu sudah merasuki saudara kita ini, maka semua dalil-dalil yang menurut dia bisa Tuhan ini Yesus pasti dijadikan sebagai dasar untuk menuhankan anak orang. Ya. Padahal yang dituhankan bukan anak orang. Anaknya orang Maria ini, apapun yang diucapkan itu berlandaskan terhadap apa yang diperintahkan untuk diucapkan. Anaknya manusia Maria ini, apapun mukjizat yang dilakukan untuk membuktikan kalau dia adalah utusan Tuhan. Tapi saudara kita ini yang sudah kerasukan Kristus palsu, menganggap itu semua sebagai dasar ketuhanan anak Maria. Padahal dia sementara mempromosikan ketuhanan ketuhanan Kristus yang ada dalam dirinya. Bukan sedang mempromosikan ketuhanan anak Maria. Karena anak Maria bukan Tuhan. Contoh, kita lihat meminta apa malaikat-malaikat. Anak Marianya mengatakan begini dalam Matius 26 nomor 53. Atau kau sangka bahwa aku tidak dapat berseru kepada Tuhanku, Bapakku, supaya Tuhanku, Bapakku segera mengirim lebih dari 12 pasukan malaikat membantu aku. Jadi Yesus itu manusia yang backingannya itu adalah pencipta langit dan bumi. Sebagai orang yang diutus, duta Tuhan yang diutus, yang membacking dia, backingannya ini bukan presiden, bukan PBB, backingannya dia pencipta langit dan bumi. Yesus leluasa mau ngapain aja. Yesus ini mau berbuat apa saja bisa. Kenapa? Yesus ini backingannya Tuhan pencipta langit dan bumi. Apapun bisa dilakukan oleh Yesus. Tapi pada endingnya dia hanya manusia utusan Rasul Tuhan. Tapi karena saudara kita ini sudah kerasukan Kristus palsu, Yesus bersin pun dianggap Yesus Tuhan sedang bersin. Yesus mati pun, Yesus mati dianggap Tuhan yang datang berpura-pura jadi manusia. Seluruhnya akan mengarahkan, Kristus palsunya akan mengarahkan kepada pikirannya, pola pikirnya, agamanya, keyakinannya, ucapannya, semua menghantarkan karena dia sudah tersesat oleh Kristus palsu. Ujung-ujungnya Tuhan, Tuhan, Yesus Tuhan. Kentut pun karena Yesus Tuhan. Kenapa dia kentut? Karena dalam rupa manusia. Kenapa dia mati? Karena dalam rupa manusia. Otak sudah nggak berfungsi, saudara-saudara. Kenapa? Karena sudah kepenuhan roh Kristus palsu. Kalau Yesus anak Maria nih datang di tengah-tengah Bani Israel, apa ucapan beliau? Makananku adalah melakukan kehendak Tuhan yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaan Tuhan yang diberikan kepadaku. Yohanes 4 nomor 34. Kisah para Rasul 2:22. Orang Israel harus tahu bahwa yang kumaksudkan di sini adalah Yesus dari Nazaret, orang yang ditentukan oleh Tuhan. Yesus orang yang ditentukan oleh Tuhan untuk melakukan
menyatakan tanda-tanda, mujizat dan kekuatan-kekuatan yang dilakukan oleh Tuhan melalui perantaraan Yesus. Tapi karena kerasukan Kristus palsu, nanti dipelintir tuh, coba aja nanti ambil lagi data-data, mana yang bagus ini, mana yang cocok, pasti kayak gitu. Untuk memamerkan bahwa memang mereka ini adalah pengikut Kristus palsu. Karena Kristus palsu datang untuk menyesatkan banyak orang untuk dituhankan. Kristus palsu ketika datang kepada Yesus di Lukas 4 nomor 6, Kristus palsunya bertanya begini, Yesus asli, ya palsu, bila engkau menyembah aku, kuasa langit dan bumi bisa aku berikan kepadamu, sebab aku berkuasa memberikan segala kuasa itu kepada siapapun. Kata Kristus asli, enyahlah, hanya kepada Tuhanmu saja, wahai Kristus palsu, kau menyembah. Kristus palsu mundur dari mencobai Kristus asli. Di data 13 ini dikatakan, Kristus palsu mundur dari mencobai Yesus, dan Kristus palsu menunggu waktu yang tepat. Ketika orang yang dikutuk oleh Elohim disalibkan untuk menggantikan Kristus asli, Kristus palsu masuk merasuki si pengkhianat yang dikutuk oleh Elohim yang disalib ini. Inilah cikal bakalnya kemudian awalnya karya daripada Kristus palsu tersebut. Yesus Kristus asli mengatakan, syarat untuk memperoleh hidup yang kekal, syarat untuk menjadi pengikutku, yang pertama harus menjalankan hukum Taurat mutlak, nggak boleh ditawar-tawar. Kata orang tadi, sudah guru, aku sudah menjalankan hukum Taurat. Kata Yesus, kurang satu. Apa itu? Jual seluruh hartamu, berikan kepada si miskin. Syarat untuk menjadi pengikut Yesus ya miskin. Karena Yesus mengatakan, lebih mudah onta masuk ke dalam lubang jarum daripada orang kaya masuk surga. Jadi orang-orang kaya yang mengatasnamakan mereka itu pengikut Kristus, itu bukan pengikut Kristus anak Maria, Cak Ayu. Mereka pengikut Kristus palsu. Karena menurut Yesus, pengikutnya wajib miskin. Dan itu hanya dari kalangan Bani Israel saja. Sedangkan Kristen ini, pengikut Kristus yang palsu ini, menumpu harta. Kalau bisa perutnya dibuat gendut biar pecah perutnya. Seluruh makanan dimakan, seluruh binatang disantapnya. Padahal murid Yesus disuruh jual, berikan kepada si miskin. Kalau sudah 2 poin ini lulus, menjalankan hukum Taurat, lalu kemudian memberikan hartanya kepada si miskin, baru menjadi Yudaism yang taat, yaitu menjadi pengikut Yesus, menjadi orang soleh. Kristen ada di sana? Enggak. Kristen polanya berbeda. Kristen dari sejak awal pemberitaan tentang Yesus Kristus, pendirinya sudah mulai berbohong. Tadi yang saya bacakan tadi itu teman-teman, di dalam Galatia 2 nomor 16, si pendusta ini mengatakan apa? Kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena hukum Taurat, tetapi hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Sebab itu kami pun telah percaya kepada Kristus Yesus, supaya kami dibenarkan oleh karena iman dalam Kristus, bukan oleh karena melakukan hukum Taurat. Sebab tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Mari kita uji, kalau saudara kaum terjemah ini pengikut Kristus palsu atau asli. Saudara, saya ingin bertanya kepada saudara. Menurut pendiri agama saudara, Paulus, kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Pertanyaan saya, apakah ungkapan nabimu ini, Paulus ini, benar atau tidak? Bahwa tidak ada orang yang dibenarkan karena melakukan hukum Taurat. Tidak ada orang yang dibenarkan diselamatkan karena melakukan hukum Taurat. Tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Apakah pernyataan pendiri agama Anda ini benar? Bahwa tidak ada orang yang diselamatkan, tidak ada orang yang dibenarkan oleh Tuhan karena menjalankan hukum Taurat. Jawab, ada atau tidak ada? Silakan. Biar nggak panjang kita, silakan TikTok.
Ya, saya sudah katakan saya berusaha tidak mengambil ayat-ayat yang ditulis oleh Rasul Paulus untuk saya terangkan kepada Bang Suma. Bahkan saya tidak mengambil ayat-ayat setelah Yesus terangkat ke surga. Tetapi secara nyata sudah dijelaskan tentang bagaimana, bahkan Bang Suma katakan Yesus bisa melakukan segala hal. Ya, betul. Nabi-nabi lain tidak bisa. Kalaupun mereka bisa hanya terbatas, tetapi yang sempurna seperti Yesus tidak ada satu nabi pun. Pertanyaan saya, Bang. Dia lebih dari nabi. Pertanyaan Bang Suma tentang orang kaya tidak akan masuk surga, itu pernyataan yang salah. Pertanyaan saya, itu Galatia 2:16. Kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Apakah ini benar? Tidak ada seorang pun yang dibenarkan karena melakukan hukum Taurat? Silakan. Oke, jadi langsung saya harus jawab itu lagi dah. Oke. Benar nggak ini pengakuan Paulus ini? Ya. Saya pakai kitab yang satu aja, kecilan nggak baca ini. Galatia 2 ayat 16 toh. Galatia 2 ayat 16 itu bicara tentang apa dia? Galatia 2 ayat 16. Tetapi kamu tahu bahwa tiada seorang dibenarkan oleh sebab melakukan hukum Taurat, melainkan oleh sebab iman kepada Kristus Yesus. Demikianlah kita ini sudah percaya akan Kristus Yesus supaya kita dibenarkan oleh sebab iman kepada Kristus dan bukannya oleh sebab melakukan hukum Taurat. Karena dengan melakukan hukum Taurat itu selampun tiada dibenarkan. Paulus melawan Petrus. Jadi artinya pernyataan Paulus ini dalam ayat ini karena pertentangan dengan Rasul Petrus. Itu berhubungan bagaimana Petrus yang awalnya duduk semeja makan. Itu kan ceritanya itu, Bang. Awalnya pertanyaan saya, iya, benar nggak pengakuan Paulus ini? Ia mengatakan tidak ada seorang pun yang dibenarkan karena melakukan hukum Taurat. Benar nggak pengakuan Paulus ini? Iya, saya mau jelaskan apa maksud dari ayat ini. Karena ayat ini kan pasti berhubungan dengan ayat sebelumnya dan ayat sesudahnya. Setiap ayat saya paham kalau itu. Makna cerita yang ada. Saya paham. Paulus mengatakan kalau tidak akan orang yang hidup tidak bersunat itu hidup secara kafir. Saya paham. Petrus untuk orang-orang bersunat, dia untuk non-Yahudi yang tidak bersunat. Pertanyaan saya, pengakuan Paulus ini benar enggak? Atau ini hanya doktrin pembodohan? Bahwa tidak ada orang yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Benar enggak ini ucapannya Paulus ini? Pernyataan Paulus ini dinyatakan kepada Petrus. Dan Petrus tidak menyangkal akan hal itu. Bahkan sesuai pertanyaan saya, benar tidak? Tidak ada orang yang dibenarkan. Taurat itu bicara tentang bayang-bayang. Wujudnya adalah Kristus. Iya. Coba lihat teman-teman. Coba lihat. Ini pengikut Kristus palsu, coba lihat. Orang Yahudi diselamatkan karena melakukan hukum Taurat atau tidak, saudara? Orang Yahudi dibenarkan diselamatkan karena melakukan hukum Taurat atau tidak? Tetapi kamu mengetahui bahwa tiada seorang pun dibenarkan oleh sebab melakukan hukum Taurat, melainkan oleh sebab iman kepada Kristus Yesus. Demikianlah kita ini sudah percayakan Kristus Yesus supaya kita dibenarkan oleh sebab iman kepada Kristus dan bukannya oleh sebab melakukan hukum Taurat. Karena dengan melakukan hukum Taurat itu selampun tiada dibenarkan. Sekarang pertanyaan saya, itu sudah benarkah data ini bahwa tidak ada seorang pun yang dibenarkan karena melakukan hukum Taurat? Pada masa itu benar. Kenapa saya katakan benar? Karena masa itu sudah masa hukum kasih dan karunia. Itu berhubungan dengan Yohanes 1. Ya Allah ya Karim. Ya Allah ya Karim. Ya Allah ya Karim. Hukum anugerah dan kebenaran sudah datangkan oleh Yesus Kristus. Bang Suma. Oke, saya jelaskan. Ya Allah ya Karim. Sebelum zaman Yesus mengatakan, barang siapa yang meniadakan hukum Taurat, meniadakan dan mengajarkan kepada orang lain, meskipun yang paling terkecil, maka dia akan menempati tempat terhina dalam kerajaan langit. Ini pengakuan Yesus. Ayatnya. Berarti dan Yesus membenarkan orang-orang yang melakukan hukum Taurat. Dan sebaliknya kata Yesus, barang siapa yang tidak meniadakan hukum Taurat lalu mengajarkan kepada orang lain, maka dia akan menempati tempat tertinggi. Data. Kalau dia menjalankan hukum Taurat,
kata Yesus, dia dibenarkan, dia menempati tempat tertinggi. Tapi kata pendiri agamamu, siapa yang menjalankan hukum Taurat, mengharapkan kebenaran ada di dalamnya, maka dia tidak akan pernah dibenarkan. Mana yang betul? Yesus atau Paulusmu? Datanya mana? Data. Tuh. Matius 5:19, Bang. Masa dia nggak tahu? Yesus mengatakan, siapa yang melakukan hukum Taurat, dia akan menempati tempat tertinggi. Paulus mengatakan, tidak ada orang yang dibenarkan karena melakukan hukum Taurat. Jadi orang-orang sudah melakukan hukum Taurat nih. Paulus datang, enggak, sorry bro, kau tidak dibenarkan. Tidak ada itu, percuma kau jalankan hukum. Itu kata Paulus. Tapi kata Yesus, lakukan, jangan kau tinggalkan. Siapa yang mengajarkan kepada orang lain untuk tidak meninggalkan hukum Taurat, dia akan menempati tempat tertinggi. Itu kata Yesus. Paulus mengatakan, no, jangan. Kamu lepas dari Kristus, kamu keluar dari kasih karunia, kalau kamu mengharapkan ada kebenaran dalam hukum Taurat. Ini Paulus yang membackingi dia mengucapkan kata-kata itu siapa? Oke, saya jawab. Siapa di belakang Paulus ini? Siapa di belakang Paulus ini? Yesus. Yesus mengatakan, barang siapa yang meniadakan, Saya baca ayatnya. akan menempati tempat terendah. Barang Yohanes. siapa yang tidak meniadakan alias melakukan, mempraktekkan hukum Taurat, menempati tempat tertinggi. Kok Yesus pula yang membackingi? Boleh saja kau ngaku Yesus, tapi Yesus palsu. Matius 5 ayat yang 17. Saya ikut narasi Bang Sukma, saya ikuti. Ya silakan. Sebelum segala Matius sesuatunya 5 ayat terjadi, 17. jangan kau menyangka. Oke. Kau mulai dari 15 pun tak apa. Ayat 17 aja, nggak apa-apa. Nah, Jangan silakan. kamu sangkakan aku jangan. hendak merombak hukum Taurat. Atau Jangan. kitab Itu Nabi sudah Daud. perintah, jangan ya. Sabarlah. Gantian Bang Sukma. Maka Ya, sedikit lagi waktu saya mau maghrib soalnya. Iya, saya juga sedikit lagi, saya mau sibuk. Aduh, jangan kamu sangkakan aku datang hendak merombak hukum Taurat atau kitab Nabi Daud. Bukannya aku datang hendak merombak, melainkan hendak menggenapkan. Setelah kematian Tuhan katanya, katakan sudah genap, sudah selesai. Kenapa larinya ke sana? Sudah digenapi Kenapa oleh Yesus kamu loncat Kristus. langsung? Saudara, kenapa kau langsung loncat ke Yesus palsu yang mati di kutu itu? Lanjutkan datanya yang kau baca. Matius 5 itu. Matius 5 itu kau lanjutkan bacanya. Jangan kau loncat ke Yesus palsu yang mati di atas pohon. Jangan. Lanjutkan. Sebelum langit dan bumi lenyap, tidak ada sedikit pun akan hilang dari hukum Taurat. Sebelum langit dan bumi lenyap. Ya. Jangan kau. Sekarang langit dan bumi sudah lenyap atau belum? Kenapa? Karena sudah digenapi oleh Yesus Kristus. Digenapi apa pula digenapi? Kok digenapi pula digenapi? Tidak bisa, itu datanya. Anda lanjutkan datanya. Anda lanjutkan datanya. Anda lanjutkan. Hendak menggenapkan. Karena sesungguhnya Menggenapkan apa? Menggenapkan apa? Ya, sampai ayat berapa saya baca? Silakan Anda baca sampai ayat 20. Silakan. 20. Oke, siap. Karena sesungguhnya aku berkata kepadamu sehingga langit dan bumi lenyap, satu nokta atau satu detik pun sekali-kali tidak akan lenyap. Tidak boleh. Sampai semuanya telah jadi. Berhubungan dengan ayat 7. Langit dan bumi lenyap. Sampai kalau semuanya langit bumi sudah lenyap, baru berarti sudah semua, berarti segala sesuatunya sudah terjadi. Kalau langit masih ada, bumi masih ada, berarti belum semuanya terjadi. Harus terjadi semua dulu. Nanti kalau sudah kiamat, saudara, sudah kiamat, lenyap langit, bumi lenyap, baru tidak berlaku lagi hukum Taurat itu. Untuk apa lagi orang sudah kiamat? Saya baca lagi ya, Bang Suma, saya baca lagi agar Bang Suma lebih paham. Nenekmu kiper, aku pula yang suruh paham. Kau itu di dalam dirimu Kristus palsu itu terlalu kuat. Bang Suma, itu data sudah menggulingkan agamamu. Agamamu sudah digulingkan oleh ucapan Yesus ini. Kita diskusi kayak gini, janganlah. Lah memang harus kayak begitu. Kau mengatakan saya nggak paham. Iya. Siapa nggak paham, kau atau saya? Ya tapi yang kau katakan saya tidak paham. Justru kau yang tidak paham. Kau cuma modal congor. Pertanyaan saya dari tadi, Galatia 2:16. Benarkah pengakuan Paulus yang mengatakan tidak ada orang yang benar karena melakukan hukum Taurat? Benar nggak itu? Iya. Apa jawabanmu? Itu saya katakan benar karena mereka sudah berada. Kenapa kau mengatakan pada saat itu?
Karena jelas Tidak ada seorang pun yang dibenarkan. Tidak ada seorang pun yang dibenarkan. Tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Saya ulang samamu. Saya katakan samamu. Hukum Taurat itu kapan mulai berlaku? Hukum Taurat kapan mulai berlaku? Pada saat Musa menerima hukum itu. Nah, Musa, dari zaman Musa sampai zamannya Paulus, tidak ada orang yang dibenarkan karena melakukan hukum Taurat. Benar tak itu? Bukan dari zaman Musa. Astagfirullahaladzim, ya Allah, ya sudah. Okay. Sudah. Pesan saya sudah sampai. Pesan saya sudah sampai bahwa kamu menjadi ngotot kayak begini karena kamu pengikut Kristus palsu yang tidak mau Kristus palsu itu kemudian diusik. Sabar. Tidak mau diusik oleh orang Islam yang meluruskan akidah Yesus yang dibelokkan oleh kalian. Ingat, pengakuan Paulus dalam Galatia 2:16 ini adalah pembongkar utama pondasi gereja yang rupa-rupanya telah membom ajaran Nabi Musa dengan mengatakan tidak ada yang dibenarkan karena melakukan hukum Taurat. Pantas aja Paulus mengatakan dalam Filipi 3 bahwa hukum Taurat itu adalah tai, hukum Taurat itu adalah tinja, hukum Taurat itu adalah sampah. Karena memang Paulus menerima ajaran baru dari Kristus palsu. Sekira demikian untuk sementara. Silakan saudara-saudara dilanjutkan. Saya ibadah dulu. Oke. Jadi dari pernyataan-pernyataan sana Bang Suma tidak membantah apa yang saya katakan. Ya ini kau ini kayak orang ngigau ya. Kau ini kau orang ngigau kah? Enggak membantah. Jelas kau dibantah lah. Kau ini kayak orang ngigau. Jelas kau dibantah, kau bilang Bang Zuma menyetujui narasi kau dibantah. Kenapa otakmu terbalik-balik? Saudara, kenapa kau mendustai dirimu? Jelas-jelas di sini apa kata Yesus ya? Barang siapa yang menghilangkan salah satu hukum Torah sekalipun yang paling kecil nih. Siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Torah sekalipun yang kecil, maka dia akan menduduki tempat terendah. Nih, tempat yang paling rendah. Tapi apa kata Paulus? Apa kata Paulus tuh? Terus ya, kepada dibaca semuanya ayat dari barang 16. Siapa yang mengajarkan? Ini barang siapa yang mengajarkan segala sesuatu tentang hukum Torah? Kau diam dulu biar kau pinter. Ini kalau ini poinnya di sini. Barang siapa yang menghilangkan saya sibuk lagi ini, saya mau kerja. Jangan dulu, selesaikan dulu ini sedikit baru kuturnya. Barang siapa yang menghilangkan. Nih, jangan cuma model iman doang. Pakai akalmu. Sekali lagi. Diam dulu, baru kita ke si Paulus ya. Kata Yesus di sini. Sembayang dulu nih. Udah jam. Memang kau ya pengikut Paulus Kristus palsu, memang kau ya kepala batu. Dengar nih. Saya nggak ngambil loh. Ayat Paulus saya nggak ambil. Bayangkan saya berani masuk ke Komal ini karena saya ingin membuktikan tentang kebenaran. Turunlah kau minum ergot, minum ergot kau ya. Kita bahas dulu sini ya. Udah jelas disampaikan Gurunda ya. Barang siapa, karena itu siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Torah sekalipun yang paling kecil dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling kotor. Ini pun rendah di ini yang paling buruk ya terjemahannya. Tetapi barang siapa yang mengajarkan segala sesuatu tentang hukum Torah, maka dia menduduki tempat tertinggi dalam kerajaan surga. Apa kata Paulus di Galatia 2:16? Sangat bertentangan saudara-saudara ya. Apa katanya? Tidak seorang pun nih. Coba ini yang menghancurkan kata Bang Zuma tadi kan Gurunda. Kamu tahu bahwa ini di Galatia 2:16 ya. Kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Torah. Coba tengok, tidak seorang pun dibenarkan. Nah, Matius 5:19 tadi dibantah oleh Paulus, pernyataan Yesus di Matius 5:19 dibantah oleh Paulus di Galatia 2:16. Coba tengok nih Paulus ini, betapa hebatnya dia merusak sendi-sendi akalmu sampai ke peredaran darahmu, urat-urat. Betul-betul kau ini ya Allah, ya Rabbi, inilah.
Makanya aku bilang teman-teman Kristen, coba kau buat sebuah kolom ya. Dua kolom ya. Kolom pertama tulis ajaran Yesus. Kolom kedua ajaran Paulus. Kau akan menemukan kontradiksi yang sangat tajam. Nih, yang kolom Paulus pasti sesuai dengan imanmu, ajaranmu. Ajaran dari Kristus palsu. Oke, Oten. Oke, saya mute dulu ya. Aku naikkan dulu yang lain. Jadi itu dua data yang sangat tajam kontradiksi ya, pengajaran Yesus dengan pengajaran Paulus. Itu teman-teman untuk membantah mereka yang merasulkan si Paulus penyesat nih. Yang ajarannya berasal dari Kristus palsu. Mana lagi Oten? Bunda Rahma buka di Matius 7:18 itu karakternya Paulus. Benar Bang. Izin aku sholat. Ya, Lanjutkan. Saya sholat dulu ya. Buat yang Daerah wilayah mana? Indonesia Tengah, siap-siap kita untuk melakukan ibadah sholat maghrib ya. Saya juga. Oke, berarti Bang anak Medan, gelingannya. assalamualaikum. Wasallahu akbar. Wasallahu. Anak Medan, assalamualaikum. Iya, Kristen, gue Kristen. Salah orang. Lanjut. Bang Dito lanjut ya. Aku sholat lanjut. Oke, baik. Ya kita lanjut, kita gaskan. Ini Bani Paulus kenapa sih nggak mau mengakui kalau memang pengikut Paulus itu, kenapa sih? Coba, anak Medan. Kau sebagai orang Kristen mengikuti Paulus nggak? Tidak. Kenapa? Karena dia manusia. Bukankah di Bibelmu paling dominan surat-surat Paulus? Gimana? Yang paling dominan adalah surat-surat Paulus. Kenapa kau nggak ikuti dia? Iya, surat Paulus, tapi dia kan bukan Tuhan, dia manusia. Lalu kalau kau nggak ikutin dia, Kristen dari mana kalau dia nggak ada? Dari ajaran Yesus. Yesus kan guru dan Tuhan. Masa guru dan Tuhan dia pelayan juga? Iya, dia juga iya. Jadi Paulus menyampaikan apa yang dikatakan Yesus. Paulus melanjutkan apa yang disampaikan oleh Yesus. Kapan Paulus ketemu sama Yesus? Tidak pernah ketemu. Lalu bagaimana kau meyakini kalau Paulus ternyata nggak pernah ketemu sama Yesus? Yesus datang melalui, dia bukan ketemu langsung tapi melalui roh. Itu melalui cahaya, bajunya berkilau. Apakah Yesus bukan manusia? Siapa? Apakah Paulus bukan manusia? Apakah Yesus bukan manusia? Oh, Yesus manusia, Yesus juga Allah. Ada dua. Kalau di bumi dia manusia, kalau di surga dia Allah, pencipta langit dan bumi. Jadi Yesus Bapa itu sendiri. Betul. Seperti yang kamu katakan. Pada saat dia berdoa di Taman Getsemani, apakah dia berdoa kepada dirinya sendiri? Bukan, dia berdoa kepada Allah, kepala Bapa. Yesus katanya Bapa itu sendiri. Yang mana yang betul nih? Iya, sama aja. Dia juga Bapa, dia juga Allah. Karena yang diwakilkan dia itu. Pada saat dia berdoa, apakah dia berdoa kepada dirinya sendiri? Dia sebagai manusia, dia berdoa kepada Allah. Aduh. Jadi Yesus bukan Allah itu sendiri atau Allah itu sendiri? Yesus itu kan tadi saya bilang manusia, rohnya roh Allah. Maka dia berdoa di Taman Getsemani itu, dia sebagai manusia, dia berdoa, dia minta pertolongan, minta ampun kepada Allah. Allah itu siapa? Maha Pencipta langit dan bumi. Yesus atau bukan? Bukan, kalau Yesus kan belum lahir. Wah, juga. Sama lah anak Medan nih. Pencipta langit dan bumi itu adalah Allah.
Setelah itu Yesus lahir, utusan tadi lahir itu nama Yesus, menjelma jadi manusia, rohnya roh Allah. Yang menjelma menjadi manusia siapa? Bukan Yesus yang menciptakan langit dan bumi, tapi Allah. Yesus Yang ada menjadi setelah manusia dia lahir ke siapa? bumi. Gimana? Tuhan yang menjadi manusia siapa? Tuhan jadi manusia itu Yesus. Pada saat dia dilahirkan, apakah dia sudah Tuhan? Sudah. Jadi yang dilahirkan bayi itu Tuhan. Rohnya tadi itu adalah Allah yang disebut dengan Pertanyaan Bapa. saya, bayi itu Tuhan atau belum Tuhan? Sudah. Jadi anaknya Bunda Maria, Tuhannya Bunda Maria. Betul. Seperti yang kamu katakan. Anakku sayang, yang adalah Tuhanku sendiri. Tidurlah anakku, Dalam rohmu adalah roh Allah. malah ikutan nyanyi dia, betul. Jadi coba ada nggak orang Kristen yang membantah dia? Pak Lominho, Au ini Muslim apa Kristen? Au, Kristen atau Muslim? Kristen. Oke, Kristen. Sepakat nggak tadi apa yang dikatakan si anak Medan tadi itu? Bang, chargernya dicabut dulu bang, noise bang. Abang sambil ngecas ya? Enggak. Oke. Tadi yang dijawab sama anak Medan itu, Anda ikuti nggak bang? Bahwa yang bayi itu adalah Tuhan. Maksudnya? Dia tadi mengatakan bayi itu yang dilahirkan Bunda Maria, dia sudah Tuhan. Apa pandangan abang? Mau membantah atau mengikuti? Yesus itu Iya. firman Tuhan. Enggak, yang saya tanya, pada saat Bunda Maria melahirkan Yesus, apakah Yesus yang bayi itu Tuhan atau bukan? Iya. Tuhan. Iya. Jadi bagaimana logika Anda mengilustrasikan Bunda Maria menggendong anaknya yang Tuhan? Timang, pada intinya Tuhanku sayang, jangan menangis. Teteknya di sini. Masa begitu, Bang? Dia itu firman Tuhan. Enggak, kita nggak lagi bicara firman. Kita nggak lagi bicara firman. Iya, justru itu saya jelaskan bahwa Yesus itu perkataan Tuhan. Perkataan Tuhan ya. Yang saya tanya tadi, pada saat Bunda Maria melahirkan Yesus, apakah Yesus yang bayi itu sudah Tuhan? Ya. Oh iya. Firman Tuhan. Jadi Tuhan Anda bayi. Tuhan itu sama, itu juga. Jadi Yesus waktu bayi itu sudah Tuhan. Iya, sudah Tuhan. Apakah Bunda Maria menyembah anaknya sendiri? Menyembah. Nah, kan gimana nih? Bukan menyembah tapi menyayangi anaknya. Nah, kan Tuhan, masa Tuhan tidak disembah? Waktu bayi Tuhan, yang katanya Tuhan Anda, dia lagi pengen tidur, ibunya Bunda Maria ini nyanyi, bukan Nina Bobo ya, tapi timang, Tuhanku sayang, jangan menangis, Mama di sini, gitu kah? Iya. Bang, coba lah. Iya. Iya. Gimana akal Anda berpikir kalau Tuhan itu jadi bayi, Bang? Nah, berarti Anda mengingkari apa yang Tuhan kehendak. Kan Tuhan bisa berkehendak Yang apa aja. menghendaki kan Anda tadi yang saya tanya. Anda katanya melihat bahwa keimanan Anda itu Yesus yang adalah firman atau Tuhan itu sendiri menjelma menjadi manusia, keluar dari rahim Bunda Maria, ceprot, oe itu Tuhan, Bang? Ya, justru itu pemahaman Anda itu rendah, nggak paham apa tentang Pemahaman yang seperti apa yang pemahaman tinggi itu kalau bayi yang baru keluar itu sudah Tuhan, Bang? begini. Sang Pencipta
mengirim Roh Kudus Aduh, kemana-mana ke lagi. rahimnya Maria. Rahim pula, ya. Ya kan? Nah, apa ini bang? Terbentuklah. Tuh kan kemana-mana bang ini. Abang merenung aja bang ya di bawah bang ya. Abang merenung. Kalau bayi itu adalah Tuhannya, abang merenung ya. Oke, selamat sore Pak Leminho. Itu aja, makin ikut bodoh kita nanti kalau ngikutin orang yang menuhankan bayi. Pak Leminho, selamat sore. Pak Leminho. Pak Leminho. Pak Li Minho. Aduh, zaman ini. Aduh. Gak ada takut kalah, takut goblok aja yang ngikutin kalian, masa Tuhan bayi. Ya, Christopher, selamat sore. Jatuh dia. Pak Leminho, kalau nggak ada suara, mic-nya nggak dibuka, saya turunin, Pak. Iya. Gimana Pak, dua orang tadi itu meyakini bahwa Yesus waktu dilahirkan ceprot, itu sudah Tuhan. Menurut Pak Leminho gimana? Ya betul. Tuhan juga. Iya betul. Cuma tidak dalam posisi sedang memegang jabatannya. Waduh, bayi punya jabatan bang? Iya Tuhan, cuma secara itu dia sedang melepaskan kekuasaannya. Jadi masa tiga orang ini nggak ada yang menggunakan rasional gitu loh, bang. Kalau dibilang gimana alam semesta ini dikendalikan, kan sudah ada hukum alam di situ kan. Nggak kemana-mana bang. Penghinaan nggak bang kalau Tuhan itu ternyata bayi bang? Ya kenyataannya seperti itu. Lukas menulis seperti itu. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus, Tuhan, Tuhan di kota Daud. Ya, ayatnya seperti itu, Bang. Oke, coba baca 12-nya, bayi nggak tuh? 12-nya. Ini gimana ini teman-teman? Nggak mungkin lah Pak Leminho kita turunin kan? Kelihatannya beliau memang ngekekeh dengan dalil gitu loh. Kalau tadi tuh nggak ada dalil. Ya silakan, nomor 12-nya Pak. Ya udah kuat. Emang susah ya teman-teman ya, susah ya. Ini satu-satunya yang menuhankan bayi itu cuma Kristen, gue rasa. Gimana? Ya posisi kami sekarang selain Kristen. Posisi kami sekarang kan menuhankan yang sudah di surga, Kang, bukan lagi yang dulu. Enggak. Kita bicara tentang itu kan cerita historisnya seperti itu, tapi sekarang yang disembah yang di surga dong, bukan lagi yang masih bayi. Justru berdasarkan historis itu, Bang. Kenapa yang hubungannya dengan historis menyatakan faktanya Tuhannya orang Kristen bayi gitu loh? Pernah menjadi bayi, lebih tepatnya seperti itulah saya rasa. Iya, pernah jadi bayi kan sudah pasti bayi, Bang. Kalau mau berkelit apapun kita ngelihat membayangkan bahwa memang Tuhan itu bayi. Gimana nih? Coba, sudah dibaca nomor 12-nya? Ya, aplikasinya sudah kehapus, nanti saya mau install lagi nih. Kalau Kang Dito aja jangan dihapus. Kenapa balik menu hapus? Kenapa dihapus? Sudah bosan lihat kebenaran, Bible-nya ternyata gabrol. Oke, saya yang baca. Lukas 2 nomor 12. Dan inilah tandanya bagimu, kamu menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Itu Tuhan atau bayi, Bang?
atau bayi Tuhan, atau Tuhan bayi, Bang? Bayi Tuhan atau Tuhan bayi? Tuhan bayi atau Tuhan bayi atau bayi Tuhan. Aduh, bingung saya. Tuhan bayi atau bayi Tuhan? Itu bayi. Tuhan bayi dong, Tuhan bayi. Tuhan bayi, bukan bayi Tuhan. Bukan. Iya, Tuhan bayi dong, Tuhan bayi. Tuhan bayi. Oke. Kalau ibunya Jadi bayi, pernah ibu Tuhan bayi, atau Tuhan ibu? Oke. Berarti ibunya Tuhan itu, jadi Bunda Maria ibunya itu ibu Tuhan apa Tuhan ibu? Ibu Tuhan. Ibu Tuhan. Jadi Tuhan punya ibu ya? Bang, ini logika Tuhan dasar, ibu. Bang. Memang Tuhan ibu. Jadi ada Tuhan ibu, Tuhan bapak ada, Tuhan anak juga. Astagfirullahaladzim. Ini benar-benar jelas pagan, Bang. Yang enggak lah, yang sekarang kan yang jelaskan itu historis. Sekarang kami yang menyembah yang di surga, bukan lagi yang dulu, bukan historisnya. Ya, bagaimana mengenal tanpa kami menerima dia sebagai juru selamat, ya dia menjadi Tuhan kami yang di surga, bukan lagi yang dulu pernah di bumi. Izinkan saya memberikan pemahaman kepada Pak Leminho sebagai saudara sebangsa dan setanah air. Beginilah kalau kita terpedaya oleh terjemahan Bible, Pak. Ya, ingat poinnya adalah Kristus itu artinya adalah yang diurapi. Kalau kita baca full, ya, masukkan tentang pemahaman kita tentang Kristus, yang terjadi adalah hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu yang diurapi Tuhan di kota Daud. Jadi bayi itu yang diurapi Tuhan, bukan dia Tuhan, Bang. Tapi itu ada teksnya, ada Tuhannya. Iya, yang diurapi Tuhan. Emang diurapi siapa? Atau mungkin begini ya, Kang Dito ya. Begini ya. Di Kisah Para Rasul pasal 2 kan juga ada ditulis yang kamu salibkan itu menjadi Kristus, menjadi Tuhan ya. Yang dipermasalahkan itu. Jadi menurut saya begini. Lukas itu menulis secara Lukas itu di Lukas pasal 2 itu ditulis sebagai sebuah risalah rangkuman dari perjalanan Kristus. Jangan dirames, Bang. Pak Leminho jangan merames seperti merames tafsir mimpi, jangan. Ini kan Bible diyakini sebagai firman Tuhan. Iya, tapi kalau melihat secara umum begini. Lukas ini maksud saya begini. Jadi yang lahir itu Kristus. Tetapi waktu dia di bumi memang Kristus. Kemudian setelah dia bangkit dan naik ke surga, dia kemudian disitulah letak Tuhannya. Jadi Kristus dulu baru Tuhan. Jadi secara urutannya seperti itu menurut saya. Lukas masuk penulisan Lukas. Saya paham. Baik. Yang lahir itu Kristus, belum Tuhan. Dia manusia, bayi manusia, remaja manusia, disalibkan manusia, baru bangkit, baru kan Tuhan. Gelarnya kan yang diurapi waktu itu kan, gelarnya baru begitu Bekang, begitulah. Oke. Di Roma berarti gini, sebelum ada penyaliban, Kristen nggak punya Tuhan dong. Ya belum lah. Sempet ateis ternyata, teman-teman. Ya kan lahir kami kan di tahun-tahun Masehi gimana? Iya. Lebih tepatnya mungkin surga ya. Surga sempat kosong lah. Surga sempat nggak ada Tuhan. Lebih tepatnya seperti bukan ngomongin surga. Coba ambil dalil yang ditulis oleh Paulus. Paulus pun juga sama, berarti dia ateis itu sebelumnya. Karena dia menuliskan begini. Sebab Kristus telah mati dan hidup kembali supaya ia menjadi Tuhan. Nah, jadi Tuhannya ini setelah disalib, betul ya? Iya.
Buset. Berarti Paulus waktu ketika dia kecil, ya ketika dia kecil waktu ya kalau Paulus mungkin kontekstual banget ya, bisa di itu. Waktu dia kecil dia belajar Taurat, sebetulnya dia sedang tidak bertuhan sebetulnya. Ateis berarti kan? Ya enggak, dia percaya aja. Dia belajar hukum Taurat, tetapi dia sebetulnya dalam kondisi tidak bertuhan. Yang membuat Kristus itu menjadi Tuhan ternyata kan Paulus. Ya bukan, setelah disalib, itu kan teksnya seperti itu. Ya, dia mengatakan sebab Kristus telah mati dan hidup kembali supaya ia menjadi Tuhan. Jadi Tuhannya ini setelah disalib kan? Iya. Waduh, diiyain pula. Jadi bagaimana nasib orang-orang Kristen itu semuanya sebelum Yesus mati dan dibangkitkan itu tidak punya Tuhan dong? Ya mereka ikut Yesus, ikut yang diurapi itu. Nah, Tuhannya siapa? Iya. Iya nggak ada ya Kristus itu. Nggak ada. Loh iyalah, iya. Iya diamini pula Pak Nino. Pak saudaraku, Anda sangat jujur. Jadi Anda tidak berpolemik, tapi inilah diskusi yang sebenarnya. Dengan kejujuran pun akan membuat orang berpikir lagi. Kalau yang awalnya bukan kita menghujat ya, tetapi kita mengajak berpikir secara rasional. Bayi itu kan nggak bisa berkuasa. Bayi itu tidak memiliki kuasa. Bayi hanya berkuasa mau nangis, mau minum nangis, mau ngapa-ngapain nangis. Betul? Jadi nggak ada kuasanya. Betul. Maka Pak Leminho setelah melihat dalil tadi, yaitu yang diurapi Tuhan di kota Daud, dan itu adalah bayi, maka bayi itu bukan Tuhan. Begitu saudara. Tapi yang jadi masalah, menurut pemahaman kita, makhluk sosial yang memiliki intelijensi, bisa nggak manusia menjadi Tuhan? Oh ya nggak bisa. Kalau nggak bisa, iya, kecuali manusia Yesus. Malah minum. Kok ada pengecualian, kok exception itu? Di mana Yesus exception lah, exception. Makanya kan Kang Dito yang lucu itu ketika malaikat mendatangi Maria, kata malaikat, engkau akan melahirkan seorang anak laki-laki, ya kan? Orang anak laki-laki. Tiba-tiba di Lukas 2:11, hari ini telah lahir Tuhan. Yang dihamilkan orang, yang dinyatakan lahir Tuhan. Ini kan menggelitik kalau memang mereka berpikir ya, kalau mereka pakai akalnya gitu loh. Akal hati dan nuraninya dia pakai, itu pasti dia pertanyakan itu, kok bisa ini? Kata malaikat ketika mendatangi Maria akan melahirkan anak laki-laki. Lukas ini yang pemberitaannya kepada gembala ini kan gembala ini yang menyampaikan kepada Maria, ceritanya di Lukas ini gembala. Kata gembala itu yang lahir itu Tuhan. Itu perkataan gembala loh. Gembala ini nggak jelas siapa. Oke, yang mengatakan bahwa dia mendengar dari malaikat. Pengakuan gembala itu. Lanjut Kang. Iya, aku rasa Pak Leminho perlu merenungkan. Pak Leminho memang suatu agama itu pondasi dasarnya adalah kitab suci ya kan. Tapi kalau kitab sucinya menurut ini sejak bayi itu Tuhan, menurut itu bukan. Tuhan itu setelah disalib. Ini yang harus disadari gitu loh. Apakah memang agama itu membuat manusia pintar atau membuat semakin bodoh gitu kan? Semakin membuat manusia ini dewasa menyikapi bahwa hidup di dunia ini tidak disia-siakan atau mencari kebenaran, atau justru imani saja. Biarpun orang lain bilang saya bodoh menuhankan bayi, ternyata tulisannya bukan bayi yang Tuhan. Ternyata Tuhan itu manusia yang jadi Tuhan. Itu exception. Kalau misalnya tuduhan itu yang dibuat oleh Paulus, Pak Leminho, hanya pengecualian Yesus yang Kristus
setelah mati dan bangkit supaya ia menjadi Tuhan, itu tulisannya Paulus. Namun apakah Yesus pernah mengatakan, nanti aku disalib mati baru aku jadi Tuhan loh? Emang ada? Nggak ada Pak. Ya memang nggak ada. Makanya kan untuk memahami Lukas pasal 2 tadi kan ya seperti itu. Memang manusia Yesus kalau saya manusia, tanya kan memang manusia yang diurapi, hanya sebatas itu. Iya, tapi banyak Kristen tadi dua orang. Jabatan Tuhannya dia sedang tidak pakai itu. Kalau dia pakai jabatan Tuhannya waktu dia disalib, ya semua yang di Bukit Golgota ya hancur semua kan. Ya makanya dua orang tadi yang sengaja saya turunkan. Kenapa? Saya nggak mau berdebat dengan orang yang pura-pura bego, Pak, sebenarnya. Yang hanya bilang, iya saya percaya. Mungkin mereka bosan saya percaya kan gitu. Ditanya ini kayak gitu terus mungkin bosan mereka, padahal mereka semuanya ya seperti itu kan. Enggak, anak Medan itu nggak pernah ditanya begitu. Jujur kita semuanya itu mengarah kepada biblika, kritik teks, pemahaman tekstual, itu yang sering. Tapi kalau rasional ini hanya satu gurunya. Siapa? Bang Handi Selebes. Jadi Bang Handi Selebes itu yang suka tanya mengenai rasional, berpikir untuk mengobati kalian menggunakan akal. Tapi karena nggak ada Bang Handi, di sini saya mewakili. Minimal begini loh. Sebelum kita bahas kritik teks, sebelum kita bahas pengajaran-pengajaran, apakah pengajaran Paulus dengan pengajaran Yesus itu inlinier atau relevan, atau justru berbanding terbalik. Nah, kalau selama masih belum paham yang dasar saja, atas dasar siapa teman-teman Kristen mengatakan yang sejak lahir itu bayi? Gak ada. Tulisan itu dipaksakan. Kalau Tuhan bayi, bagaimana malunya itu Yesus dikatakan Tuhan sejak bayi? Sementara orang bayi, ya manusia bayi, kita lihat kalau kita punya anak bayi, dia mau ngapa-ngapain masih ketergantungan sama mamanya. Kan begitu. Coba makanya kita perlu renungkan, kita sebagai manusia yang memiliki akal, memiliki intelijensi, berpikir untuk mencari kebenaran Tuhan. Apakah Tuhan bayi? Kalau itu sudah ditolak, syukur. Nah, sekarang berbicara, apakah manusia itu bisa menjadi Tuhan? Kita sepakat semuanya enggak. Enggak ada satupun manusia bisa menjadi Tuhan kecuali Yesus. Enak aja. Emang Hercules bukan Tuhan dia, bukan manusia yang kemudian jadi Tuhan Hercules. Enggak kayak gitu, Bang. Itu yang ada hanya di tokoh fiktif, mitos. Tapi kalau berbicara tentang Yesus ini kan dalam hal sentral Kristus ya. Yesus ini apa sih salahnya? Apa salah Yesus difitnah bayi itu dia Tuhan? Kemudian dia mengajarkan tentang hukum Tarah dan melanjutkan misi para nabi, baik mulai dari Musa, Abraham, Israel. Dia ajarkan kok dia dimusuhin, hendak dibunuh. Salah Yesus ini apa sebenarnya, Bang? Sampai dia marah-marah itu kah? Gara-gara dia marah-marah di pasar-pasar itu, yang mengobrak-ngabrik pasar, menggantikan pekerjaannya Satpol PP. Apa gara-gara itu Yesus itu difitnah, ingin dibunuh? Kan tidak. Yesus itu utusan Tuhan. Satu perikop besar di dalam Bible, Matius 11, Matius 12 nomor 15. Perikopnya jelas, Yesus hamba Tuhan. Yesus yang dipilih oleh Tuhan sebagai utusannya. Yohanes 17 nomor 3. Mengenai hidup yang kekal itu, mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan yang benar, dan aku Yesus Kristus adalah utusanmu. Yohanes 5 nomor 37. Bapa yang mengutus aku lebih besar daripadaku. Mukanya, wajahnya tidak bisa kita lihat, suaranya tidak bisa kita dengar. Menurut yang kalian tuhankan, dia bertuhan kepada yang tidak kelihatan. Lalu kenapa kalian paksakan menuhankan Yesus? Ya begini. Ini pemahaman ya, kita. Gini. Ya di sisi lain juga sebetulnya ya teman-teman Islam juga harus bisa memahami kenapa sampai teman-teman saya, saudara saya Kristen itu menuhankan Yesus ya. Karena konsep dasarnya kan jelas dari doktrin pengampunan dosa ya, dari doktrin pengampunan dosa itu kemudian mereka menerima Yesus sebagai juru selamat dan mereka
percaya bahwa Tuhan sendiri yang menebus dosa mereka. Ya itu dari situ. Di luar konsep ketuhanan ya Kang Dito ya. Karena konsep ketuhanan di Kristen yang mereka terima ya Tritunggal kan. Atau bahkan ada yang saklek sekali dengan konsep oneness, Tuhan, Yesus ya Tuhan. Kalau Tritunggal mungkin masih bisa kita bisa ajak komunikasi lah, yang Tuhan siapa, yang utusan jadi Pak Leminho Tritunggal. Ya sebetulnya Leminho Tritunggal. Ya sebetulnya itu istilah ya. Jadi ke Kristen itu enggak yang benar-benar paham Tritunggal itu enggak. Cuma mereka dasarnya adalah cuma mereka percaya karena dosa mereka diampuni itu Kang itu melalui apa? Pernah dapat pengajaran nggak? Pernah dapat dari pengajaran nggak cerita tentang Sidona yang adalah Sidoni dan Sidoni juga Sinina? Menurut Abang, pribadi itu bisa disadurkan hanya kepada manusia atau boleh kepada Tuhan? Apa gimana? Yang disebut dengan pribadi, kosakata pribadi itu untuk Tuhan, boleh untuk Tuhan atau hanya kepada manusia? Kosakata pribadi itu yang untuk manusia sebetulnya. Karena mungkin tidak memiliki konsep tentang ketuhanan, maka disadurkan kepada Tuhan. Nah, bagaimana alangkah hinanya kepribadian yang harusnya disadurkan kepada manusia dibuat untuk Tuhan. Saya beri ilustrasi, teman-teman 1,1K orang ya. Simak ini penjelasan dari Kang Dito sembari nunggu gurunda kita Bang Zuma ya. Insya Allah lama waktu kita. Nah, Pak Leminho dengan tidak mengurangi rasa hormat ya, bukan menghujat tentang konsep Tritunggal. Kalau Pak Leminho memang mengetahui kaidah bahasa Indonesia, pribadi hanya kepada manusia, ilustrasi ini apakah berhak kita sadurkan kepada konsep ketritunggalan kepada Tuhan? Jadi satu manusia, satu hakikat manusia yang memang adalah manusia, dia seorang laki-laki, nama yang tertuang di dalam ID card atau KTP namanya Doni. Sejak dia lahir, dia sekolah namanya Doni, dia lulus kemudian remaja tetap Doni. Kemudian pada waktu dia nganggur, nggak ada profesi yang tepat buat profesi pekerjaan dia. Doni ini adalah laki-laki tulen, tetapi dia tidak berotot. Kemudian dia bekerja di salah satu tempat pekerjaan yang menerima dia, itu satu salon kecantikan. Sampai hampir 10 tahun pengalaman dia di salon kecantikan, banyak teman-temannya, perempuan semua, bahkan ada juga yang seperti dia, memanggil dia namanya Nina. Jadi yang adalah Doni, dikenal namanya Nina, karena di suatu profesi pekerjaan dia di tempat kecantikan. Nah, saking lamanya bekerja di suatu tempat kecantikan itu, dia kemudian tidak tertarik dengan lawan jenis. Karena setiap hari dia ketemu dengan perempuan-perempuan. Sehingga kelakuannya seperti perempuan. Si Nina ini. Nah, karena dia lebih cenderung berhasrat kepada laki-laki, dia cara menyalurkan hawa nafsunya, ya otomatis harus melihat laki-laki. Harus berhubungan dengan laki-laki. Nah, pada malam hari, setiap malam hari, Ninang yang adalah Doni, ini kemudian bermakeup untuk menjalankan, mendapatkan nafsu birahinya melihat laki-laki. Dia mencari customer laki-laki. Dia mengubah nama menjadi Dona. Dona ini berprofesi dia untuk meluapkan nafsunya. Dia menjaring laki-laki yang mungkin nggak bisa membedakan mana yang perempuan jadi-jadian, mana yang tulen. Jadi mangsanya adalah itu. Nah, suatu malam Dona ini ketangkap, kena razia oleh Pak Satpol PP. Pak Satpol PP ini namanya Pak Agus. Malam-malam dia ngobrak, dia menangkap gerombolan-gerombolan para penikmat atau penjajah prostitusi yang nggak jelas itu, dia tangkap. Jangan bergerak, ditangkaplah itu si Dona. Kemudian ditanya si Dona sama Satpol PP-nya Pak Agus, siapa namamu? Dona, Om.
Yang betul, siapa namamu? Dona, Om. Ah, kau bohong, mana KTP-mu? Dikasihnya KTP-nya Pak Leminho. Ternyata KTP-nya namanya Doni. Dia laki-laki tulen. Agamanya Kristen. Nah, setelah itu, apa yang ternyata ditanya oleh Pak Agus ini? Kenapa kok bisa seperti ini? Iya, Om, aku pun juga bingung, Om. Padahal aku paginya, aku biasa laki-laki tulen, Om. Saya Doni juga, Om. Terus sorenya aku kerja di salon, Om. Aku dipanggilnya Nina, Om. Nah, pada saat Dona ditangkap, apakah Doni bisa menyelamatkan? Apakah Nina bisa menyelamatkan? Sementara si Dona sudah bicara, Doni juga adalah saya, Nina adalah saya, dan Dona juga saya. Gambaran tentang ilustrasi ini 3 dalam 1, 3 kepribadian manusia dalam 1 manusia. Apakah cocok buat Tuhan? Kalau cocok, bagaimana Anda tidak menghujat Tuhan atau masing-masing abstraknya Tuhan itu, kemudian dibayangkan seperti banci yang lagi cari mangsa itu, Bang. Yang suka bilang, Bang, kena gigi uang kembali, Bang. Bagaimana tidak menista itu? Kang Dito ini kok tahu bener ya? Pengalaman ini kayaknya Bunda. Pengalaman. Itu gambaran itu imanmu, Bang. Iya. Bener nggak gambarannya? Ya maaf lah Itu kalau ilustrasi. digambarkan seperti itu, ya nggak bisa saya pikirkan ke situ karena Tapi betul tidak? terlalu sarkas ya, terlalu sarkas. Ya, tapi betul tidak? Betulkah tidak? Betulkah tidak? Satu manusia, hakikatnya manusia ini Doni, Ninu, dan Dona. Apa yang beda dengan konsep Tritunggal? Yang katanya Tuhan, ya Bapa, ya Anak, ya Roh Kudus. Ketiganya dalam satu. Coba. Ini memang perlu perenungan karena akal itu kalau mau berfungsi, ya bagaimana intelijensi saya, kecerdasan saya bisa membuat ilustrasi. Yang dimaksud 3 pribadi 1 hakikat itu gambarannya memang untuk manusia, dan itu terjadi. Enggak, bukan pengalaman pribadi teman-teman. Wah, ngarang aja. Saya itu paling anti kalau ada orang-orang seperti itu. Langsung saya tonjok serius. Saya tonjok. Kabur. Yang dia tahu ada aja. Pencontohannya ke ini sekali, jadi apa? Seperti sangat meresapi begitu Kang Dito. Leminho. Nah, memang seperti itu ilustrasi yang betul. Artinya begini, itu manusia. Pantaskah makhluk disematkan kepada Tuhan? Tuhan kan kau bilang nggak mungkin. Nah, sementara imanmu seperti itu, 3 dalam 1. Kalau manusia tadi itu terjadi. Kalau Tuhan, bisakah Tuhan seperti itu? Kan kacau imanmu itu kalau kau sematkan keadaan manusia kepada ketuhanan. Bunda Rahma, saya mau nanya nih Bunda Rahma nih. Boleh Ya, ya? Bang. Leminho dengerin ya. Saya mau cerita begini nih Bunda Rahma. Waktu itu 4 hari yang lalu, saya itu lagi butuh duit nih Bang Bunda Rahma nih. Ya kan? Kebetulan. Jangan lagi cerita yang kayak Bang Dito ya. Jangan, Bang ya. Bukan. Oh iya, Nah, jalan. pas begitu, kebetulan nih istri saya ini punya anting cuma sebelah nih. Rencana saya mau jual, ya kan? Saya mau jual. Saya datanglah ke toko emas. Kebetulan yang punya toko emas ini, bapak ini lagi bikin kopi di belakang. Saya lihat nih emas banyak di depan mata saya nih di lemari itu kan. Saya ambillah gelang itu, ada 10 gram saya ambil. Kabur saya Bang. Pas kabur saya mikir, waduh, kalau emas ini saya jual, otomatis saya ketangkep. Sedangkan saya mau jual anting sebelah bini saya ini untuk membiayain anak saya yang sakit di rumah sakit kan gitu. Nah udah gitu, baliklah saya ke toko itu, ketemu masih bapak tadi yang itu yang jualan. Pak, saya minta maaf sebelumnya Pak. Iya ada apa Dek? Kemarin saya datang sore ke sini Pak. Terus bapak kan lagi nggak ada, bapak kalau nggak salah saya lihat ke belakang.
Oh iya, saya dibikin kopi waktu itu. Ya Pak, waktu itu saya nyolong Pak gelang emas Bapak, ini dia buktinya Pak. Terus maksudnya apa ini? Ya saya mau minta maaf Pak, saya salah Pak, saya minta maaf sama Bapak. Bapaknya marah. Saya nggak mau maafin kamu sebelum kamu membunuh anak saya yang umur 3 tahun 3 bulan ini. Begitu dibilang. Wah, bingung saya Bang. Bagaimana Bang caranya Bang? Kalau saya dimaafin sama Bapak itu, syaratnya cuma satu, bunuh anak yang 3 tahun 3 bulan Bang. Kalau enggak, saya digebukin sama sekampung Bang. Karena apa? Saya nyolong. Nah, gimana tuh Bunda Rahma caranya, atau Abang Leminho nih, caranya supaya saya bebas dari hukum ini Bang? Satu sisi, saya nyolong nih Bang, ya kan? Saya berdosa, ya kan? Saya datang ke Bapak itu untuk minta maaf. Mau Bapak itu maafin, tapi syaratnya cuma satu, bunuh anaknya yang 3 tahun 3 bulan. Nah, itulah konsep dalam Kristen. Mereka yang maling. Bunda Rahma, Bunda Rahma rese banget. Diam dulu, gue nanya sama Lemin. Aduh, Bunda Rahma. Mereka yang maling, Bang. Mereka yang maling, mereka berzina. Anak Tuhan yang katanya Yesus ini anak Tuhan yang harus dikirim untuk ditumbalkan. Untuk mati menebus. Ajaran apa itu coba? Nggak masuk akal Bang. Oh yang maling. Kira-kira gimana Leminho? Padahal bapaknya itu benar gak suruh membunuh anaknya Leminho? Leminho? Kalau Leminho pasti bilang iyalah karena begitu besar kasihnya dikirim anaknya untuk jadi tumbal itu kan. Nah kalau berdasarkan ilustrasi ini ilustrasinya agak kebalik sih. Gimana Bang? Kebaliknya di mana Bang? Coba kebaliknya di mana? Karena begini, ini kan orang yang nyuri itu berdosa dulu, baru dia minta berdosa, ampun. Terus saya minta ampun ya Bapak nih, kan saya nggak bilang si engkau, tapi bilang Bapak itu. Saya minta maaf nih sama Bapak nih. Nah, Bapak itu memaafin saya kok saya mesti ngebunuh anaknya, Bang. Gimana tuh, Bang? Menurut Abang gimana? Anaknya baru 3 tahun 3 bulan nih, Bang.